Shalom, salam sadar. Teman-teman, jumpa lagi dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Abu Dodika. Dan saya mengucap syukur teman-teman jika pada hari ini kita bisa mengawali lagi minggu ini dengan aktivitas. Dan sebelum teman-teman beraktivitas, jangan lupa selalu untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk tadi pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan juga dengan diberikan nafas kehidupan yang memadai sehingga kita boleh melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini dan sampai pada hari-hari akan datang ya. Dan teman-teman di pagi hari ini kita juga mungkin bisa sambil menyimak ya, atau mungkin di waktu-waktu yang teman-teman miliki nanti bisa menyimak tidak secara live, tetapi video ini akan terus tersimpan dan teman-teman bisa menyaksikan kapan saja ada waktu ya. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena pemberitaan sekarang berkembang terkait dengan pemukulan persekusi Pak Muhammad Kece di penjara ya. Itu seakan-akan pihak Muslim seolah-olah mendapat seorang pahlawan yang baru ya, yang bernama Napoleon Bonaparte ya. Seakan-akan ini adalah seorang pembela agama mereka ya, seorang yang diutus Allah SWT, walaupun mereka tidak melihat lagi latar belakang dia sebagai penjahat koruptor ya, karena dia sudah menggunakan simbol-simbol atau pernyataan yang mana mengatakan bahwa dia melakukan hal itu karena dia seorang Muslim. Puji Tuhan dia Muslim dari lahir. Apa yang dikatakan teman-teman yang lain bahwa dia adalah seorang yang mualaf, memang tidak terbukti dari pernyataannya dia. Saya senang teman-teman ya, tidak ada seorang mualaf yang kelakuannya seperti orang ini ya. Dan teman-teman, dia adalah pahlawan baru bagi saudara-saudara kita Muslim, teman-teman. Kenapa saya katakan dia dianggap sebagai pahlawan baru? Banyak video-video yang beredar saat ini. Saya akan tunjukkan salah satu ya. Salah satu video itu mereka seakan-akan mengagumi sosok sang penjahat koruptor ini ya, dan mengagumi karena dia bisa membalaskan atas sakit hatinya mereka ya, atas sakitnya hati-hatinya menurut mereka itu Allah SWT mungkin ternoda ya, atau nabi mereka ternoda dengan ucapan-ucapan Pak MKC, walaupun sesungguhnya apa yang dilakukan Pak MKC ini sebenarnya itu hanyalah tuduhan. Karena apa? Kejelasan bahwa Pak MKC melakukan itu semata-mata adalah membela atau merespon pernyataan keji ya, pernyataan hujatan keji terhadap kekristenan yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad, kemudian didukung oleh Ustadz yang lain yakni seperti Yaya Walonte yang mendukung Abdul Somad ya. Nah, mereka yang pertama menghancurkan persatuan di negara Republik Indonesia ini ya. Agustus 2019 ketika video Ustadz Abdul Somad ini beredar ya, disitulah mulai muncul para apologet Kristen di YouTube. Sebelumnya tidak ada teman-teman ya, atau mungkin hanya satu dua dibanding para penghujat-penghujat yang Kristen seperti para mualaf-mualaf yang sebelumnya ya. Sebut saja ada Moko Ginta, sebut saja ada Iren Andono ya, hari saya lupa namanya, dan Stephen Indra Wibowo, dan banyak sekali lagi mereka yang mengaku sebagai seorang mualaf ya. Padahal mereka banyak yang melakukan hal ini hanya untuk demi mendapatkan keuntungan semata-mata ya. Kemudian lahirlah Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwa di belakang atau di balik salib orang Kristen itu ada jin kafir yang berdiam. Nah, ini yang mencederai persatuan kita, teman-teman. Jejak digital bisa kita lihat, teman-teman. Ya, tadinya orang Kristen diam ketika kita dihujat. Tetapi orang Kristen mulai bersuara, bangkit ya, melalui YouTube yang muncul.
ya, bak menjamur karena hanya untuk merespon apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad, termasuk MKC yang telah melakukan, ya, menyatakan klarifikasi bahwa jin kafir tidak ada di dalam di salib Kristen. Menurut Al-Quran tidak ada, menurut hadis tidak ada, dan saya juga sudah pelajari memang tidak ada, ya. Tetapi justru jin kafir itu justru ada ketika Nabi Muhammad bersujud, ya, sholat, ya, membacakan membacakan sholatnya, kemudian dia dikelilingi oleh jin yang ingin mengetahui seperti apa sholat Nabi Muhammad, ya. Jin sampai tumpang tindih menyaksikan Nabi Muhammad sholat. Nah, itu yang diungkapkan Pak MKC, ya. Jadi saya ingin supaya harusnya pemerintah merespon dengan menangkap Ustadz Abdul Somad, ya. Tetapi ingat, ya, seakan-akan Allah kehabisan cara untuk membela agamanya sendiri, sehingga Allah menggunakan tangan seorang penjahat koruptor, ya, yang seharusnya, ya, kalau teman-teman mungkin bercerna dengan akal sehat, seorang penjahat koruptor yang mendukung penjahat besar, ya, yang melarikan uang negara, ya, yang harusnya memberikan makan kepada ribuan, ya, orang-orang yang kelaparan di Indonesia, tetapi uangnya diambil oleh orang-orang ini. Tetapi seakan-akan hanya karena mengatakan bahwa dia bertindak memukul Bapak MKC, seakan-akan ini seorang pahlawan, ya. Nah, itulah saudara-saudara yang kita mau teman-teman di sini untuk melihatkan, menunjukkan apa kenyataan yang terjadi saat ini. Ya, umat Muslim seakan-akan mendapatkan seorang pahlawan baru, teman-teman. Ya, nah, saya ambil dari sebuah channel ini punyanya si Handai Art, ya. Handai Art ini saya nggak tahu siapa, apakah ini yang Ustadz Handi itu atau siapa, pokoknya saya mengambil dari channel Handai Art ini. Coba kita dengarkan, ya, bagaimana dia berulang kali mengatakan mantap, 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 ya. Dalam video berdurasi 4 menit 47 detik ini, kata mantap untuk memuji kelakuan dari si Napoleon Bonaparte ini itu muncul puluhan kali, teman-teman. Ya, ya, coba kita saksikan di sini. Bahwa saya dilahirkan sebagai seorang Muslim dan dibesarkan dalam ketatanan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Puji Tuhan, ya, karena kamu memang Muslim dari lahir, ya. Apa yang beredar sekarang mengatakan bahwa kamu adalah mualaf, itu ternyata bukan hal yang sebenarnya, karena saya melihat seorang mualaf yang seorang yang memang dibesarkan dari Kristen tidak akan memiliki kelakuan seperti ini. 2, siapapun bisa menghina saya. Mantap katanya. Tapi tidak terhadap Allah, Al-Quran, Rasulullah SAW, dan akidah Islam. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya. Mantap lagi, teman-teman. Jadi mereka itu seakan-akan benar-benar memuji kelakuan apa yang dilakukan oleh sang penjahat koruptor, ya, yang membela seorang koruptor besar di tanah air kita, ya. Yang tadinya, ya, orang ini tidak sudah menjadi sampah masyarakat karena dia telah melakukan kejahatan keji, ya. Ingat, korupsi adalah kejahatan keji secara internasional, ya. Karena apa? Merampas hak-hak orang-orang yang mungkin berhak memiliki uang tersebut, ya, tetapi mereka merampas, ya, sehingga orang-orang menjadi kelaparan dan mati, ya. Mereka inilah yang dipuji sekarang, ya. Dan Allah SWT terkesan sudah tidak punya cara lain dengan hanya menggunakan tangan seorang koruptor besar. Ya, sebentar lagi koruptor ini akan mungkin diturun ke jalan untuk meminta bebaskan Napoleon Bonaparte, sang irjen, mantan irjen, ya, karena dia telah membela agama Allah, ya. Itu nanti akan bisa aja terjadi nanti, ya. Sekarang mereka muncul dengan kata-kata mantap memuji seorang pahlawan baru mereka. Yang ketiga,
Ya, selain itu perbuatan KC dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan. Sadar kalian ya. Sadar Napoleon Bonaparte, kamu mantan Irjen, harusnya kamu juga ngerti yang seperti ini. Ya, kemana kamu ketika Abdul Somad mengatakan hujatan kepada orang Kristen? Ya, apa kamu berpikir bodoh kayak si Madiah mengatakan ini hanya internal umat Islam, Abdul Somad? Ya, internal apa kalian telah menghujat kekristenan? Kalian mengatakan ini masalah internal, ya? Tidak ada seperti itu, ya. Kalau itu masalah internal, tidak mungkin muncul fenomena youtuber Kristen lahir, termasuk saya sendiri, ya, yang lahir karena hujatan kalian, ya, hujatan Ustadz Suarsono, sehingga saya bisa lahir menjadi seorang youtuber membela kekristenan di sini, ya. Jadi jangan bodoh seperti Madiah kalian, hanya menganggap Ustadz Abdul Somad sebagai internal kalian, ya. Kalian menyanjung seorang penghujat kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. 4. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Kalian punya saudara-saudara ya yang mengaku kristolog itu yang dari awal ya di YouTube mereka telah menghina kami. Kemana kamu Bonaparte? Ya, jangan kamu seakan-akan menjadi kodok katak dalam tempurung. Ya, ketika kita dihujat kamu bersembunyi di mana, kamu malah menggunakan jabatanmu secara salah untuk merampas hak orang miskin. Ya kemana kamu Bonaparte? Ya, sebarkan video saya biar Bonaparte dengar. Akhirnya, ya, saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap KC. Apapun. Nggak perlu kamu bilang, ya. Kamu tetap akan dipertanggungjawabkan, ya. Dan memang kamu dipakai untuk Allah SWT, ya. Dia akan memilih engkau, ya. Tapi ingat, adakah surga Allah SWT yang benar, ya? Apakah neraka yang akan kau terima, ya? Ingat kelakuanmu itu pertanyaan saya kepada kau, ya Bonaparte ya. Jadi jangan kamu sekali-sekali melakukan hal-hal yang memang kamu sendiri sudah pelanggar hukum, penjahat kelas berat, ya, pembela koruptor nomor 1 di Indonesia, tetapi kamu seakan-akan ingin mendapatkan kebebasan dengan mengklaim bahwa kamu telah membela agama Allah. Ya, kamu tahu kelemahan orang Muslim di tanah air ini, ya. Kelemahan orang Muslim di tanah air di sini adalah ketika kalian sudah melakukan tindakan yang seakan-akan mereka seperti yang kau akui membela agama Allah, ya kamu akan disanjung. Ya seperti ini kejadiannya. Itulah kelemahan orang Muslim Indonesia. Ya, kamu tahu itu, ya. Dan itu yang kamu manfaatkan sekarang. Ya, kebodohan kaummu, kebodohan orang Muslim, ya, yang dimana seorang penjahat pun ketika dia mengaku bahwa dia membela agama Allah, mereka akan menyanjung kamu, ya. Resikonya. Mantap. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dan hidup rukun sebagaimana yang diteladani para pendiri bangsa kita. Kamu ingin supaya hidup rukun, tapi kelakuan kamu seperti ini, kamu juga justru menghancurkan, ya, menghancurkan kerukunan yang ada di negara ini. Camkan itu Napoleon Bonaparte, ya. Dan teman-teman bantu viralkan ini supaya Bonaparte dengar apa yang saya sampaikan, ya. Dan ini adalah pemikiran orang yang berakal, ya, bahwa seorang penjahat besar ya tiba-tiba akan muncul sebagai seorang pahlawan, ya, di tanah air Indonesia ini, ya, yang mana mayoritas adalah umat Muslim. Ketika kamu mengaku sebagai pembela agama kamu, ketika kamu bertindak sebagai pembela agama kamu, ya. Dan itulah kelemahan dan kebodohan orang-orang Muslim di tanah air ini, ya. Dan sebentar lagi kita akan lihat mereka akan mempertontonkan kebodohan mereka, bahwa mereka akan menyanjung engkau, mereka akan membela engkau Bonaparte, bahwa engkau adalah pahlawan mereka, engkau adalah orang yang dipilih Allah SWT, orang yang diutus Allah SWT,
seakan-akan Allah SWT sudah tidak memiliki orang lain lagi yang memiliki attitude, memiliki karakter yang baik untuk membela agama Allah, tetapi terpaksa ya karena Pak Kaci ada di penjara, mau tidak mau Allah SWT hanya punya cara memilih kamu untuk membela agamanya. Ya, seperti itukah? Ya. Oke. Jadi teman-teman, hormat dan salamku Haji Napoleon Bonaparte alias Napo Batara. Mantap saudara. Mantap lagi. Dan lihatlah si Handai Art ya. Teman-teman saksikan sendiri bagaimana mereka menghujat kekristenan seperti ini. Handai Art. Oke ya. Kalau saya sendiri tidak akan tersinggung. Saya sendiri tidak tersinggung dengan ini. Tetapi teman-teman saksikan sendiri dan saya sarankan teman-teman jangan sampai juga harus tersinggung dengan seperti ini ya. Oke. Dan kita akan melihat ya bagaimana nantinya kita akan kembali melihat bagaimana nanti respon dari para saya sudah bisa menebak ya teman-teman ya apa yang akan terjadi ya. Oke. Di sini saya lihat ada si Madia ya. Saya izinkan Madia kalau seandainya kamu mau masuk. Saya cuma mau izinkan kamu ya. Kalau benar-benar Madia ya, jangan sampai juga kalian merusak channel saya ya. Kalau memang ini benar Madia, silakan masuk. Saya akan diskusi dengan kamu. Saya akan buktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu salah. Ya. Ayo, saya sudah berikan link saya Madia untuk memberikan kesempatan kamu untuk membenarkan Ustadz Abdul Somadmu. Oke? Itu ya, kalau yang masuk bukan Madia saya tidak izinkan ya. Karena saya sudah kapok dengan kelakuan orang-orang muslim ini yang dulu menggunakan nama orang Kristen tiba-tiba merusak channel saya ya. Channel saya bangun dengan dengan upaya keras ya. Selama 1 tahun kemarin rusak gara-gara itu. Tapi saya tidak akan membalas ya, walaupun cara seperti itu cara yang gampang untuk saya bisa balas ya. Tetapi kalau saya balas saya nanti akan merusak dunia per-YouTubean ya. YouTube ini menarik teman-teman. YouTube ini justru banyak dipakai untuk kita bisa bersaksi ya. Oke, ini semoga ini Madia yang benar ya. Halo Pak Madia, salam. Selamat pagi Pak Madia. Halo, selamat siang Pak Emen. Udah siang di sana ya? Saja Pak Emen. Ngopi dulu Pak Emen. Nanti emosinya terlalu kontrol. Jangan terlalu dikontrol Pak Emen. Emosinya dikendalikan Pak Emen. Justru emosi itu harus dikontrol, bukan jangan terlalu dikontrol Pak. Oke, apa kabar Pak Media? Sehat? Baik Pak Emen. Santai saja, biasalah. Udah lama kita ketemu ya? Iya. Minum air putih dulu kan? Ya, ngopi-ngopi dulu ini Madia lagi. Ngopi dulu ya. Iya, santai Pak Media. Oke. Gimana menurut Pak Media? Saya baca di live chat-nya katanya masih belum menerima kalau kita mempertanyakan Ustadz Abdul Somad, harusnya Ustadz Abdul Somad itu ditangkap. Kenapa seperti itu? Apakah memang menurut Pak Media itu bukan hujatan? Ya, jadi definisi hujatan itu seperti apa gitu? Ya, gini Pak Emen. Ya gini, kalau Madia sih menilainya gini. Kalau Ustadz atau siapapun yang berceramah di internet masjid, kalau dia menyebut orang kafir, menyebut ajaran pengajaran di dalam internet sendiri, itu kan sudah dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 1 dan 2. Kan itu Pak Pemen. Jadi posisi Abdul Somad dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau orang yang mengupload, nah itu dalam posisi itu yang bukan tanggung jawab Abdul Somad. Kalau ada yang mengupload ke YouTube gitu loh. Oke. Kita bahas ini dulu ya, sebentar. Kalau Pak Media mengatakan bahwa itu internal, ya, pertama pertanyaan saya, ya, apakah dia nggak sadar bahwa dia dulu dibesarkan karena YouTube? Dulu dia mulai dibesarkan karena konten-konten dia yang dia ceramah di masjid-masjid itu disebarkan. Dia akui sendiri, Pak Media pernah dengar nggak? Dia akui sendiri bahwa saya berterima kasih kepada YouTube karena YouTube lah yang pertama kali membuat saya menjadi populer. Ada videonya, saya bisa cari. Saya pernah tonton itu.
Baru kenapa dia populer kedua, ketiga dia melakukan apa namanya hinaan kepada Rina Nose, ya. Katanya si Rina Nose waktu melepas hijab itu dia katakan bahwa si pesek lah apa katanya, kemudian jelek aja, pokoknya dia menghina secara body shaming lah kepada Rina Nose. Itu yang membuat dia terkenal. Jadi YouTube yang membuat dia terkenal. Jadi seharusnya dia sudah sadar bahwa apa yang dia ceramahkan di masjid itu, dia tahu bahwa itu adalah konsumsi publik. Ya Pak Media, jangan sampai berkilah bahwa itu adalah hak dia. Kalau saya nanti misalnya ada kumpul semua orang Kristen, ya, mungkin 20 orang Kristen, saya katakan internal, kemudian saya jelek-jelekikan Nabi Muhammad, kemudian ada orang yang memang saya tahu dia akan mengambil gambar saya kemudian diposting. Apakah boleh saya seperti itu? Ya, tinggal pembuktian saja nanti, Pak Men. Kalau dia kena kasus kan pembuktian di pengadilan. Kalau memang tidak ada unsur kesengajaan seperti itu, ya itu bisa dikatakan hal intern. Tapi kalau ada unsur kesengajaan dalam posisi menyinggung, otomatis bisa kena, Pak Men, gitu loh. Nah, itu yang kan Abdul Somad kan, Pak Media, kan Pak Media setuju bahwa tinggal pembuktian di pengadilan. Nah, bagaimana pembuktian di pengadilan? Polisi menangkap Abdul Somad, dijadikan dia dulu seperti tersangka, baru kita pembuktian di pengadilan. Seperti itu. Artinya di sini Pak Media setuju dengan kami untuk meminta polisi menangkap Abdul Somad. Ya, karena Pak Media mengatakan bahwa buktikan aja dulu, tinggal pembuktian di pengadilan. Gitu kan? Oke, gini Pak Men. Bagaimana bisa dibuktikan Pak Abdul Somad ditangkap kalau bukti permulaannya nggak terpenuhi? Pak Abdul Somad kan nggak nyebut Kristen. Salib itu sudah ada sejak zaman sebelum Kristen itu datang. Patung juga sudah ada. Pak Abdul Somad tidak ada menyebut nama Kristen. Figur subjeknya nggak ada. Berarti bakal tidak bisa diajukan ke pengadilan. Bukti permulaan juga cukup nggak terpenuhi Pak Men itu loh. Ya. Bagaimana bukti permulaan tidak cukup. Ya. Terus dia mengatakan pemurtatan orang-orang yang memurtadkan siapa? Dia menunjukkan kepada siapa? Yang memurtadkan katanya orang sudah di sakratul maut, sampai dia di sakratul maut pun sudah di video coba Pak Pemen putar. Coba Pak Pemen putar. Terus yang dia bilang dimurtadkan itu siapa? Pak Men, itu video itu Madia buka sudah. Madia pelajari tidak ada unsur penistaan di situ, Pak Men. Iya, Madia, karena Madia melihat dari kacamata Madia sendiri. Ya jelas aja Madia. Bukan. Kacamata saya lihat dari kacamata hukum, Pak Men. Saya orang hukum. Saya bukan lihat unsur penistaannya nggak ada terpenuhi. Saya orang hukum, Pak Men. Semua orang itu berhak sama di hadapan hukum. Ya, kita juga belajar hukum, walaupun kita memang tidak memiliki gelar di hukum, tetapi kita juga belajar hukum, Madia. Jadi gini, Pak Men, santai aja. Unsur penistaannya nggak terpenuhi, nggak menyebut nama loh, Pak Men. Abdul Somad nggak menyebut Kristen, tidak ada menyebut nama Kristen itu. Dia tidak menyebutkan Kristen, tetapi dia mengatakan, apakah saudara-saudara menerima kalau seseorang Muslim yang sudah di sakratul maut katanya, ya dimurtadkan? Ya siapa sekarang yang bertanya memurtadkan dia? Ya sah-sah saja, itu pengajaran Islam tidak ada masalah, Pak Men. Sah-sah saja kalau itu itu dihukum sekarang, ya jutaan orang dihukum Pak Men. Oke. Sekarang kan dia bicara pengajaran Islam sah saja. Sekarang pertanyaan saya, kalau pengajaran Islam itu berbohong boleh nggak? Pengajaran Islam di dalam Islam itu dilarang orang yang munafik, kecuali ada ya, hal-hal yang dibolehkan untuk menolong nyawa orang lain. Oke. Gitu, sekarang saya mau bertanya kepada Madia, tunjukkan satu ayat yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Ayat di Al-Quran atau di hadis. Tunjukkan. Tampakkan di dalam ajaran Iya, saya jawab langsung. Tampilkan di sini. Tampilkan ayatnya. Nggak usah jawab. Silakan Pak Emen buka surah An-Nisa ayat 117. Di dalam Islam itu patung itu berhala. Silakan buka. Sebentar saya buka. Ya. An-Nisa QS 4 ayat 117. Ini kita udah pelajari Madia. Jadi jangan kamu merasa kamu mau buka yang Risalah Muslim atau kamu mau buka apa? Tafsir web. Ini Al-Quran Pak Men, Al-Quran. Silakan buka Al-Quran An-Nisa ayat 117. Nah, ini di dalam Islam patung itu namanya berhala. Nah, di dalam berhala nanti Pak Men buka tafsir tafsirnya. Jangan banyak ngomong dulu, kita baca dulu sama-sama. Jangan banyak ngomong dulu ya, kita baca sama-sama ya.
Kamu mau baca tafsir Ibnu Katsir, berarti harusnya saya buka risalah dong ya, jangan ini ya. Enggak, kita dasarnya dulu, dasar utamanya Al-Quran, surah Nisa ayat 117. Kamu ya, mau ini baca mengenai tafsir Ibnu Katsir ya? Saya buka risalah ya, jangan ini ya. Karena di sini nggak ada Ibnu Katsir ya. Oke, saya buka yang risalah ya. Nah, nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada hadis yang diriwayatkan An-Nasai dan tafsir Ibnu Katsirnya. Nah, itu di dalam patung itu ada berhalanya Pak Men ya. Iya, saya udah baca. Tenang aja, santai aja dulu. Oh ya, silakan minum dulu. Aduh, ini risalah ada problem nih. Risalah ada problem nih. Aduh. Oke, kayaknya nggak bisa pakai ini, Pak. Oke lah, kita ambil yang ini aja ya. Tafsir web ya. Kenapa yang risalah ini problem ya? Kita ambil yang tafsir web aja yang tadi. Oke, coba Bapak baca. Apa Madia bacakan dulu, Pak Men? Madia bacakan dulu ya. Silakan baca, saya udah tampilkan. Ya, Madia bacakan ya. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Surah Quran surah Nisa ayat 117. Nah, penjabaran dari makna An-Nisa ayat 117 ini kemudian di dalam tafsirnya bila kita buka merujuk ke dalam hadis-hadis yang meriwayatkan yang digali oleh Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Mahmud Ibnu Galain, telah menceritakan kepada kami Al-Fadli Ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Waqid, dari Arabi Ibnu Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubay Ibnu Ka'ab. Sehubungan dan makna ayat ini, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah jin perempuan. Nah, jadi menurut maksud ayat ini jin perempuan. Ya? Aku katakan jin perempuan. Ya? Oke. Ya, jin perempuan. Oke. Sebentar, saya teruskan dulu Pak Men. Saya teruskan dulu Pak Men, belum selesai. Jangan yang belum selesai. Pokoknya ini belum selesai hadisnya ini, belum selesai. Ubay Ka'ab mengatakan bahwa setiap berhala ada jin perempuan. Nah, jadi dalam posisi ini telah menceritakan, belum selesai Pak Men. Telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami, panjang nih hadisnya Pak Men. Kami Muhammad Ibnu Salamah bil Bahli, dari Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Hasim, yakni Abu Urwah, dari ayahnya dari Siti Aisyah. Sehubungan dengan firman-Nya, yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah berhala. Siti Aisyah mengatakan yang dimaksud dengan inasan ialah berhala. Telah diceritakan dari Abu Salamah Ibnu Ar-Rahman, Urwah Usmu Jubair, Mujahid Ibnu Malik, dan yang semisal. Nah, dalam hadis ini bahwa orang-orang musyrik mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sehubungan kami menyembah mereka hanyalah mendekatkan kepadanya. Oke, ya silakan. Oke, tadi kan Madia sudah bacakan ya bahwa inasan itu adalah berhala. Nah, menurut Madia, apa definisi berhala? Berhala itu sesembahan-sesembahan yang diinformasikan di Al-Quran itu seperti patung, seperti itu contohnya. Berhala. Jadi patung yang disembah ya? Patung yang disembah. Oke, setuju ya? Inasan itu patung yang disembah atau gini Pemen, patung yang disembah atau patung yang dijadikan suatu tempat perantara untuk menyembah yang Tuhan gitu loh, seperti itu. Karena di patung itu banyak Pemen ya. Iya, definisinya adalah patung yang disembah aja. Jangan ditambah-tambahkan patung. Ya boleh lah, boleh juga lah. Sebagai perantara untuk Tuhan, jangan. Definisinya patung yang disembah, inasan. Ya. Nah, apakah orang Kristen menyembah patung? Oke, ini makanya Madia luruskan dulu. Jadi patung di dalam ajaran Islam itu banyak, Pemen, ya. Apa yang mau diluruskan di sini, Madia? Nah, Madia luruskan gini. Jadi pemahaman berhala, Pemen. Pemahaman berhala itu sebentar dulu, Pemen. Saya meluruskan kamu dulu, Madia. Bahwa orang Kristen itu tidak menyembah patung. Ya, tidak ada. Termasuk saya tidak menyembah patung. Kami tidak menyembah patung. Patung itu hanya simbol. Ya. Kalau seandainya ada yang agama Kristen lain yang mengatakan mereka mencium patung, itu bukan berarti dia menyembah patung. Ya, simbol bagaimana dia mencium. Ya, tetapi kami tidak menyembah. Menyembah itu kami memberikan sesajen bahwa ya kemudian kami berlutut. Menyembah itu kan berlutut di tanah. Ya. Tidak ada orang Kristen yang melakukan seperti itu. Madia ya. Tapi kan Pemen dilarang membuat patung, Pemen. Pemen di Bible Anda kan dilarang membuat patung. Kata siapa? Dilarang membuat patung di Bible Anda. Dilarang membuat patung loh. Bukan jangan membuat patung, kamu jangan salah. Di situ dikatakan saya tunjukkan dalilnya ada loh Pemen. Dilarang membuat patung itu ada dalilnya. Saya udah tahu
Keluaran. Di situ dikatakan jangan membuat patung dan sujud menyembah. Jadi membuat patung untuk disembah itu yang tidak boleh. Enggak semua patung, Pak Men. Semua ada. patung, Pak Men, di ayat itu. Enggak ada. Kamu nggak usah. Kamu bukan ahli Bible. Saya yang ahli Bible. Jadi saya udah jelasin ke kamu bahwa Bible itu mengatakan itu yang dilarang adalah membuat patung kemudian disujud menyembah. Orang Allah memerintahkan buat patung kerup kok. Bagaimana dia bilang melarang membuat patung? Di Keluaran 20 ayat 4, Pak Men. Di Keluaran 20 ayat 4, coba buka dulu. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung dan sujud menyembah. Jangan kamu potong kalimatnya di situ. Tidak ada menyembah di sini, Pak Men. Tidak ada menyembah di sini. Coba Pak Men baca. Di Keluaran 20 ayat 4. Kamu baca aja. Silakan kamu baca. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit dan di atas bumi, apapun yang ada di bumi di bawah ataupun yang ada di dalamnya. Itu sudah sampai di situ aja. Nggak ada lagi sambungannya. Silakan buka. Baca terus. Sudah itu Pak Men, sampai di situ aja memang. Coba Pak Men tampilkan. Coba tampilkan. Ya, Keluaran 20 ayat 4. Baca terus kalimatnya di situ. Jangan kamu potong di situ. Baca terus. Coba mari bacakannya. Ini Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sampai situ aja titik, Pak Men. Nggak ada lagi sambungannya. Kamu baca konteks ayat itu terus. Ayat itu dibaca terus. Kita bicara Keluaran 20 ayat 4, Pak Men. Ini artinya tidak boleh membuat patung, Pak Men, gitu loh. Apapun alasannya, tidak ada alasan disembah-sembah, nggak ada di sini. Nggak ada korelasi disembah-sembah. Kalau Allah mengatakan tidak membuat patung, kenapa dia menyuruh membuat patung untuk patung kerup dan sebagainya itu? Ya berarti ada ayat kontradiksi dong, Pak Men. Kalau dibolehkan ada ini nggak boleh gitu loh. Bukan. Kamu jangan mempermasalahkan ini. Ini adalah Alkitab kita yang tahu. Coba Pak Men bacakan dulu, Pak Men. Keluaran 20 ayat 4. Nggak ada disuruh menyembah, Pak Men. Artinya kalau nggak disembah, boleh membuat patung. Nggak ada. Saya katakan kepada kamu, Madia, kamu baca terus ayat itu. Karena itu adalah konteks 10 hukum Taurat. Itu adalah hukum Taurat. Satu hukum Taurat dari 10 hukum Taurat. Jadi kamu jangan lepas itu. Baca. Coba kamu baca. Yang mana lagi, Pak Men? Yang mana lagi dibaca? Ini sudah habis, Pak Men. Keluaran 20 ayat 4 sudah habis. Jangan kamu stop di situ. Dia nggak, itu 10 perintah Allah, itu 10 hukum Taurat itu yang dipercayai orang Kristen dengan Yahudi. Kalau orang Yahudi nggak boleh buat patung, mereka juga tahu. Tapi kamu baca terus itu. Coba kamu baca terus. Ya udah, berarti ada ayat yang membolehkan, ada ayat yang melarang kan dalam posisi ini kan artinya dua posisi berbeda, Pak Men. Dua kontradiksi lah itu kan. Ya nggak apa-apa lah, Pak Men, enggak masalah, Pak Men. Itu bukan kontradiksi. Kamu aja yang mengatakan. Ya kamu jangan memaksakan di sini. Orang Kristen. Enggak ya udah, Pak Men, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa kalau Pak Men belajar dari sekolah minggu ya. Kok enggak apa-apa? Memang begitu. Ya udah, kalau Pak Men mengatakan kalau ayatnya di Keluaran 20 ayat 4 ini melarang membuat patung dalam apapun juga, kemudian ada yang membolehkan membuat patung asal jangan disembah. Ayatnya yang mana, Pak Men? Yang mana ayatnya? Aku suruh baca terus. Coba kamu baca dari yang mana? Madia cari yang mana ayatnya? Yang membolehkan membuat patung untuk disembah. Mana? Coba kamu baca ayat dari pertama sampai ayat yang terakhir. Satu perikop itu. Baca dari pertama. Iya, nggak ada yang arah-arah jangan disembah. Kalau tidak disembah boleh membuat, nggak ada arahnya, Pak Men. Madi sudah baca. Kita kan lagi diskusi ini. Kamu membawa ayat ini. Saya cuma meminta kamu baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Coba. Silakan. Iya, Madia sudah baca, tapi Madia nggak menemukan mana yang menjurus boleh membuat patung, tapi kalau tidak disembah gitu. Kamu baca dulu baru saya tunjukin. Coba langsung, aku nggak dapat, Pak Men. Coba Pak Men tunjukkan. Aku nggak dapat, Madia. Nggak dapat. Nah, makanya aku bilang, justru karena kau nggak dapat, itulah kamu keras kepala. Saya ajarin kamu. Enggak, Madia enggak keras kepala. Ya udah, enggak apa-apa, Pak Men. Artinya ada ayat di Bible, Pak Men, ada yang membolehkan, ada yang enggak gitu loh. Artinya ada yang keras, Bukan, enggak seperti itu. Ayat Alkitab nggak kayak Al-Quran yang kontradiksinya banyak seperti itu. Saya kasih tahu ke kamu ya. Iya betul. Benar kontradiksi. Coba buka dulu, Pak Men. Coba Pak Men buka Keluaran 20 ayat 4. Silakan, Pak Men. Aku bacakan di sini. Tampilkan, Pak Men.
Keluaran 20 ayat 4. Aku mau bacakan sekalian. Silakan tampilkan dulu, Pak. Ini, Madia, saya kasih tahu ya, ini kami dari sekolah minggu, ya di gereja, kemudian di di sekolah, waktu kami sekolah, ya kami diajarin ini, bahkan semua di sekolah-sekolah teologi yang saya tahu itu mengatakan apa yang saya akan ajarkan ke kamu ya. Oke ya. Di sini saya bacakan ke kamu ya dari ke-10 firman ini ya. Jadi 10 firman ini adalah 10 hukum Taurat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini perintah Taurat yang pertama. Ya, ini Taurat ini dipercayai oleh orang Kristen dan orang Yahudi ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, ini adalah hukum yang pertama ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ini masih satu konteks ya. Yang ada di langit. Ya kan? Nggak ada bacaan sembah kan, Pemen? Nggak ada kan dibilang, oh kalau yang sembah, kalau tidak sembah nggak boleh dibuat. Kan nggak ada. Ya, ini jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku adalah Tuhan Allahmu. Ini adalah hukum pertama ya media ya. Adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintahku. Ini adalah hukum yang pertama. Jangan kamu potong, cuman kamu sedang satu ayat, itu kebiasaan Muslim yang mencomot-comot ayat Alkitab, ambil satu ayat dan mengatakan bahwa ayat ini, tetapi ayat ini nggak berdiri sendiri. Kamu harus paham. Kenapa orang Yahudi membuat patung? Kok yang mana membolehkan? Kan tadi saya sudah baca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Ya. Nah, maksudnya dia tuh gini, Pak Men. Yang maksud Madia tuh gini, yang membolehkan membuat patung kalau tidak disembah itu loh, dalilnya ayatnya tuh yang mana? Biar Madia, berarti ada ayat yang lain juga gitu loh, biar tahu mana ayatnya. Aku ajarin kamu ya, Alkitab diturunkan ada ayat-ayatnya enggak? Alkitab waktu diturunkan ada ayat-ayatnya enggak? Ya, bukan Alkitab diturunkan ya. Alkitab tuh nggak diturunkan kayak Al-Quran ya. Ya. Madia biar dapat ilmu juga, Pemen. Madia biar dapat ilmu juga, Pemen. Maksudnya Madia itu biar tahu dalilnya yang ada ternyata di Bible itu membolehkan membuat patung. Ternyata ada dalilnya gitu loh. Walaupun ada dalilnya yang melarang. Ya, Madia ya. Al-Quran, Alkitab ya ditulis oleh Nabi Musa dan ditulis semua. Itu waktu mereka menulis tidak ditulis ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu ditambahkan ya ketika Alkitab itu pertama dikanonik ya. Jadi yang memilah-milah ayat-ayat itu bukanlah waktu Alkitab itu ditulis, ngerti nggak? Jadi yang mengatakan ayat 4 aja dia berdiri sendiri itu kalian. Orang Kristen tidak menulis Alkitab, memahami penulis Alkitab tidak memberikan ayat-ayat itu. Paham nggak Mas dia? Jadi kamu jangan potong cuma di ayat 4 itu aja. Karena ini adalah satu konteks cerita. Paham ya? Jadi ini adalah satu konteks cerita yang mana tidak hanya diputuskan, itu kan sudah titik di situ, itu ayat 4. Enggak seperti itu media. Paham? Iya. Jadi ini adalah satu perikop, satu konteks ini, bahwa hukum pertama itu adalah kalau dibuatkan ayat-ayat, ya supaya kita mudah untuk saling memahami, itu adalah hukum pertama itu adalah di sini Madia. Ayat 3 sampai ayat ke-6. Itu ayat 3 sampai 6 itu satu kalimat. Dia ada titik, tetapi itu adalah satu konteks, itu semua adalah hukum yang pertama. Ya, yang dikatakan bahwa Allah itu tidak boleh diduakan. Karena Allah ini adalah Allah yang pencemburu. Cara mendoakan adalah membuat patung dan menyembah. Seperti itu, Madia. Paham ya, Madia ya? Dan ini semua dipahami oleh orang Kristen. Jangan Madia bilang, kalau gitu ayat 4 dengan ayat 5 kontradiksi dong.
Enggak ada ayat 4 dan ayat 5, enggak ada kontradiksi. Ketika Alkitab itu ditulis, tidak ada dia memilah ini ayat 4, ini ayat 5, enggak ada. Jadi yang memilahkan itu ketika Alkitab itu dikanonik. Oh ini pasal ini ayat ini, supaya apa? Supaya memudahkan para pembaca untuk saling menuju pada mana yang dimaksud perikop atau ayat yang dimaksud. Jadi ketika Madya mengatakan Keluaran 20 ayat 4, semua orang sudah paham itu Keluaran 20 ayat 4. Tetapi jangan media batasi, oh itu sudah titik. Enggak, itu bukan titik. Itu adalah hukum pertama yang ditulis ya dari yang kita bilang ayat 3 sampai ayat 6, itu satu hukum pertama. Gitu loh Madya. Jadi jangan di stop di titik itu. Ya, jadi orang Kristen percaya bahwa kita tidak boleh menduakan Allah. Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Kita tidak boleh menduakan, mentigakan atau mempatkan. Ya, karena Allah adalah Allah yang pencemburu. Ya, cara bagaimana kita menduakan Allah, ya, adalah kita membuat patung, kemudian kita menyembah patung tersebut. Itu konteks yang di dalam ayat ini, Madya. Ya, jadi saya nggak mau lagi mengatakan bahwa orang Kristen menyembah patung. Tidak ada orang Kristen yang menyembah patung. Paham ya, Madya? Iya, jadi gini Pemen, kan aku yang membuat untuk ya siapa tahu pengalaman Madya, kan ada Madya minta mana dalilnya yang menunjukkan boleh membuat patung, biar Madya nanti buat informasi oh ternyata memang dibolehkan buat patung di dalam Kristen karena ada dalilnya juga gitu loh Pemen. Ya konteksnya itu yang mana kira-kira yang di dalam Bible ini selain Keluaran 20 ayat 4 itu yang menunjukkan boleh membuat patung. Ini untuk informasi Madya, pengalaman Madya Pemen. Yang mana kira-kira ayatnya? Yang konteksnya gitu loh, biar Madya dapat informasi baru Pemen gitu loh. Teman-teman nanti bisa bantu saya ya. Jadi dia suruh buatlah dan ini ya, kalau saya kasih ayat tuh nggak kayak media ya. Kasih ayat salah gitu ya. Iya, biar dapat informasi baru Pemen. Kita di Keluaran 25 ayat 13 media. Sebentar ya. Keluaran 25 ayat 13 ya. Kan begini Pemen, kalau aku buat video kan nanti kalau aku buat ternyata di ajaran Kristen nggak boleh membuat patung, nah ternyata kan Pemen bilang bisa membuat patung tapi asal jangan disembah. Madya kan harus Madya kan harus buat tunjukkan dalilnya dulu gitu loh. Gitu loh. Kalau mau dibuat video nanti kan takutnya salah gitu Pemen. Takut salah nanti membuat video. Bukan. Ya silakan. Tangkap dulu di ayat Keluaran 25 ayat Keluaran 20 ayat tadi itu bukan dilarang membuat patung. Yang dilarang adalah membuat patung dan menyembah. Ya, paham ya? Oke, ini ya. Keluaran 25 ayat 13 ya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan penyalutnya dengan emas. Ini Keluaran 25 ini dia sedang meminta untuk dibuatkan patung kerup ya. Pengusung dari kayu dari emas. Ini aja disuruh buat patung. Apakah itu berkontradiksi? Ya. Itu Keluaran berapa Pemen? Keluaran 25 gitu ya. Di Keluaran 25 ayat. Iya. Ayat berapa Pemen? Dari ayat 13 tadi. Mungkin ya udah enggak apa-apa Pemen. Ya enggak masalah, nanti Madya buat video, artinya di dalam ajaran Kristen ada ajaran yang melarang membuat patung, tapi juga ada yang membolehkan di Keluaran gitu loh. Sesuai dengan dalilnya gitu loh. Video, kamu mau bilang kontradiksi. Padahal yang kontradiksi enggak bilang kontradiksi. Jangan bilang begitu Pemen. Ya memang kenyataannya kamu buat video begitu, aku nonton videomu. Ya. Jangan bilang begitu. Madya mah kan ada dalilnya, Pemen. Artinya video Madya kan selalu gitu, katanya kontradiksi. Padahal itu kontradiksi otaknya media. Iya, enggak lah. Kalau ada dalilnya kan artinya ajaran Kristen membolehkan membuat patung gitu loh. Saya ini bukannya ini, kita udah belajar dulu Madya ya. Kita diskusi aja Pemen. Nah, diskusi aja. Ya, tapi saya juga belajar dulu dan kebetulan saya Iya. Ya. Waktu saya dulu di sekolah minggu, waktu saya di sekolah, apa yang dipertanyakan Madya itu waktu kita di SMA juga diajarkan pendidikan agama kan, benar ya? Kita sudah bertanya kepada guru agama, itu kan dikatakan tidak boleh membuat patung. Kenapa membuat patung? Nah itu yang saya ajarkan kepada media itu sama seperti guru agama
sama seperti para pendeta-pendeta di gereja mengajarkan kepada kami. Jadi apa yang saya jelaskan itu sebenarnya itu kalian tidak boleh stop di kalimat itu, karena itu bukan perintah untuk membuat larangan untuk membuat patung, tetapi itu adalah satu hukum yang pertama, ya, hukum Taurat yang pertama. Ya contohnya akhirnya nanti berkontradiksi nanti seperti yang Keluaran 25 itu, Allah memerintahkan untuk membuat patung kerub. Kok bisa? Jadi yang dimaksud tuh boleh kalian buat, tetapi jangan kalian sembah. Seperti itu. Oh, jadi ayat jadi Keluaran ayat 20 Keluaran 20 ayat 4 ini menurut Pak Emen ini jangan bukan perintah untuk melarang membuat patung ya. Ya, bukan perintah untuk membuat larangan membuat patung ya. Seperti itu, Pak Emen. Madia, ya. Madia ini udah susah sih menerima pelajaran. Nggak, Madia biar nanti kalau Madia salah-salah Pak Emen buat video loh. Madia nggak mau buat video salah-salah biar jelas. Kalau kamu potong di ayat 4 itu benar. Dilarang membuat patung. Tetapi kan dimaksud dalam perikop ayat ini, perintah hukum pertama itu bukanlah di ayat 4 aja, Madia. Yang membuat ayat 4 itu adalah, saya katakan itu adalah orang-orang ketika bapak-bapak gereja ketika mereka mengkanonik ayat ini, mengkanonik kitab ini. Ketika mereka mengkanonik, ya mereka memasukkan pasal, memasukkan ayat. Beda dengan Quran. Kalau Quran saya tanya kepada media, pasal surat, nama surat dengan ayat-ayatnya siapa yang tulis? Oh, yang tulis itu para sahabat Nabi, Nabi yang tulis. Oke ya. Jadi kan itu kan memang pada saat penulisannya itu sudah disebutkan nama surat dan nama ayatnya kan, nomor ayatnya kan, langsung dengan nomornya kan, betul nggak? Ya. Apa waktu kanonik saat Utsman dia kasih nomor itu? Jadi pada saat itu kan sudah disatukan di zaman Utsman. Gitu Pak Men. Sudah dibulatkan. Orang yang menulis juga sama. Yang memberikan nomor ayat itu Utsman atau sahabat Nabi ketika Nabi membacakan wahyunya itu kepada sahabatnya. Menurut Madia itu yang memberikan ayat itu Utsman atau sahabat Nabi? Apanya Pak Men? Ayat-ayat, misalnya tadi kan Anissa ayat 117. Iya. Yang memberikan ayat itu siapa? Utsman atau sahabat Nabi atau Nabi sendiri yang memberikan ayat itu? Yang menomori ayat. Oh, para sahabat Nabi dalam sidang sudah dibuatkan tim pembuat untuk membuat penomoran segala macam itu yang di dalam Al-Qur'an itu sudah ada timnya Pak Men. 12 orang itu di zaman Utsman bin Affan berarti yang nomorin itu yang memberikan ayat Utsman juga ya, tim itu ya. Tim yang sudah dibentuk, tapi tim itu yang mengetuai penulis awal Jahit Pak Men yang dari Nabi Muhammad. Oke, santai media. Jadi pada saat Nabi menyuruh misalnya Ibn Sars ya yang menulis salah satu QS ya, surat ya, ada ya Ibn Sars ya, Ibnu Sars ya. Ibn Abu Sars ya. Itu dia kasih nomor nggak waktu itu menurut Madia? Sudah kasih ayatnya nggak, nomor ayatnya? Jadi begini Pak Men, di zaman Khalifah Utsman itu sudah jelas, sudah lengkap, sudah dikanonisasi lah hitungannya dalam tertuang dalam Rasem Utsmani namanya. Jadi itu sudah yang tersebar ke Muslim di seluruh dunia yang sama semua itu adalah Rasem Utsmani. Ngerti saya, ngerti. Tetapi yang memberikan nomor pertama, misalnya Anissa 4 ayat 117, itu timnya Utsman atau yang menulis waktu Nabi memerintahkan ya, yang di suhuf ya namanya ya, belum Quran kan, masih suhuf kan, yang masih terpisah-pisah itu apa namanya Madia? Jadi gini Pak Men, jadi lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran siapa yang nulis? Apa? Yang lembaran-lembaran terpisah itu kan yang nulis kan sahabat-sahabat Nabi. Yang menulis Jahit sendiri Pak Men, yang menuliskan di zaman Utsman juga sama, orangnya sama Pak Men, Jahit juga. Ya, malah Jahit itu dibantu dengan semua orangnya sama Pak Men, Jahit juga yang mengetuai. Beda pemahaman lah ya. Setahu saya ada kitab-kitab yang sebelum dikanonik oleh Utsman itu sudah ditulis oleh sahabat Nabi. Salah satu adalah
Abu Sars. Ibn Abu Sars itu disuruh menulis kitab oleh Nabi, salah satu surat. Ketika Nabi mendapat wahyu, Nabi menyuruh dia menulis. Nah, itu Jahit, men. Jahit namanya yang nulis. Jahit. Yang nulis itu Jahit. Yang sama timnya. Yang diketuai. Satu orang aja. Apa? Dia nggak satu orang aja. Ibn Abu Sars juga menulis, Pak dia. Ibn Abu Sars. Iya, tapi yang utama Jahit, men. Yang utama Jahit dulu. Yang dipegang itu Jahit. Kalau yang lain kan informasinya itu dalam posisi sudah tergabung dalam tim Jahit itu sendiri, ketuanya, Pak men. Ketuanya Jahit loh, Pak men. Tetapi sebelum zaman Utsman itu kan sudah ada yang terpisah kan, sudah ditulis lebih dulu kan? Iya, ada lah. Hafsah dari istri Nabi kan semua ada itu. Ada yang dimakan kambing juga kan waktu itu kan? Yang dimakan kambing itu daunnya, pelepah itu kan bahan-bahannya doang, pemen, materinya. Bukan ayatnya yang dimakan. Pembukaan yang tempat menulisnya, pemen. Bukan ayatnya yang dimakan. Ayat udah kelihatan, pemen. Bahannya gitu loh, bahannya. Ngerti media. Tetapi waktu penulisan itu yang tadi saya katakan media bilang di pelepah korma itu ditulis di pelepah korma. Ya, yang dimakan itu pelepahnya, pemen. Bukan ayatnya yang dimakan. Nah, sekarang kita mengacu kepada yang pelepah korma itu ya, Madia ya. Paham ya? Nah, menurut Madia sudah ada nomor ayatnya nggak di situ? Nomor ayat itu kan sudah Madia informasikan di zaman Utsman sudah pahit Al-Quran itu. Kalau pada saat yang di Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan ditulis dalam posisi belum diurutkan nomor-nomornya, pemen, masih terhambur. Seperti itulah Alkitab juga, Madia. Jadi ayat 4 itu, Keluaran 4 yang Madia baca tadi itu nggak bisa Madia langsung mengatakan stop di situ. Tadi kan Madia nggak mau baca ayat 5. Madia mengatakan Madia ngerti. Madia cuma meminta dalil yang membolehkan, dalil yang melarang itu tadi kan untuk sementara kan Madia cuma duduk di posisi dalil yang melarang membuat patung, Pak Mena. Dalam posisi dalil yang membolehkan Madia belum dapat gitu loh. Itu masalah. Yang saya kasih keluaran 25 tadi, Madia sudah dapat nggak? Keluaran 25. Ya udah, berarti kan ada dua posisi, Pak Men. Artinya kan dua posisi. Kalau Madia buat video nanti berarti ada dua ayat yang saling posisinya satunya membolehkan, satunya melarang, kan dua posisi nih ayatnya. Mbak Madia buat nanti dalam dua versi gitu. Boleh aja, tetapi jangan Madia sisipkan lagi tafsiran Madia bahwa itu kontradiksi. Iya. Madia kan begitu. Iya, adalah. Madia langsung tulis, itu kontradiksi. Jangan. Iya, adalah. Saya nggak mengajarkan begitu ke Madia. Ya, Madia Madia bilang ada ayat yang saling berbeda pahamnya gitu loh. Artinya satunya membolehkan. Berbeda paham itu sudah kontradiksi, Madia. Sebenarnya nggak berbeda, yang berbeda itu. Yang pakai berbeda kalimat itu yang lebih halus. Maksudnya otak media itu sudah kusut. Tahu nggak kusut, Madia? Nah, itulah otak media. Nanti Madia pakai kata yang lebih halus, Pak Men. Artinya ada di Babel ini ada ayat yang ada petik gitu loh. Kembali ke silakan. Ustadz favoritmu ya. Ustadz silakan. Ustadz pujaan hati media. Oke ya. Si Ustadz Abdul Somad ini mengatakan bahwa di balik patung yang disembah berhala itu adalah ada jin perempuan, bukan Ustadz Abdul Somad. Anissa 117 mengatakan di balik patung yang disembah atau berhala itu ada jin perempuan. Nah, kenapa dipelintir ayat ini oleh Ustadz Somad bahwa di balik salib orang Kristen ada jin kafir? Kalau Madia mengacu pada ayat ini, coba jelaskan. Oke, yang pertama Madia luruskan dulu, pemahaman berhala yang disembah ini bukan satu posisi. Jangan digoreng-goreng cuman untuk disembah doang, tetapi tempat perantara pun itu dalam posisi berhala juga, Pemen. Perantara untuk disembah, perantara patung ini melalui perantara itu dalam posisi disinggung juga di dalam ayat ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk posisi patung yang ada jinnya ini bukan ayat ini saja, Pemen, pendukungnya masih banyak ayat yang lain. Seperti surah Az-Zuhruf ayat 19 ya, untuk mendukung kekuatannya gitu. Dulu lah, pokoknya yang pertama ini Madia sama Abdul Somad saya katakan sudah sesat. Ya, sudah sesat ayat yang satu ini kalau mengatakan bahwa di
salib Kristen itu adalah ada jin kafir, karena ayat ini tidak Oke, sebentar, Pak jawab dulu. Sekali lagi sebentar, saya mau diluruskan dulu, Pak Men. Diluruskan dulu sebentar. Jangan dulu ke ayat lain. Saya mau jelaskan dia bahwa apa yang dia tambahkan itu adalah tafsiran. Ya, yang mana berbeda lagi dengan tafsiran yang dia tambahkan lagi. Kita hanya mengacu pada tafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan berhala, ya, patung yang disembah itu ada jin perempuan. Tetapi kan dia tambahkan, yang dijadikan media apa semua, yang media itu adalah tambahan, sudah berbeda dengan tafsiran Ibnu Katsir. Betul nggak? Mari jawab dulu, Pak Men. Pak Men gini, kita luruskan dulu pemahaman, Pak Men. Pak Men, Madia luruskan dulu pemahaman. Madia luruskan. Pak Men kan mengatakan justru memenggokan. Ya. Ya udah, Madia luruskan sebentar. Ibnu Katsir mengatakan, ya, paham ya? Berhala adalah patung yang disembah. Di situ ada bersemayam jin perempuan. Betul nggak menurut Madia? Itu yang dikatakan Ibnu Katsir, ya. Jadi jangan gini-gini lagi. Setujuin dulu. Jadi gini, Pak. Benar nggak? Kita luruskan dulu pemahamannya. Jadi dalam menurut Ibnu Katsir, ya, silakan. Ya. Menurut Ibnu Katsir, kalau hadis ini posisinya kan dalam posisi kita merujuk ke hadis. Ke hadis yang Madia bacakan tadi yang diriwayatkan oleh betul. Nah, jadi posisinya di dalam patung itu ada jinnya. Itu dulu. Duduk manisnya di situ dulu. Masalah disembah maupun tidak itu urusannya itu nomor belakang. Tapi di dalam patung yang dalam patung menurut hadis itu ada duduk manis jinnya. Enggak. Itu kamu sudah salah. Itu kamu sudah menafsirkan sendiri. Ya. Loh, kan kita kan sepakat itu dulu. Artinya tidak menurut ajaran Islam, menurut tafsir Ibnu Katsir ini, Pak Men, terserah perempuan ataupun laki-laki jinnya itu. Gini, Pak Men, kita luruskan dulu pemahamannya. Biar kamu nggak salah, biar kamu nggak menyesatkan orang, ya. Silakan. Nanti saya mau suruh orang Kristen serukan tangkap Ustadz Abdul Somad dan tangkap media karena mereka menyesatkan orang. Ya. Silakan. Jadi gini, Pak Men. Madia jawab dulu posisinya. Madia jawab dulu. Kita tunjukkan dulu hadisnya, ya. Kita cari dulu. Silakan. Enggak, sebelum Madia tanya dulu, Pak Men. Madia tanya sebentar. Jangan sebentar. Madia tunjuk. Sebentar dulu. Mana yang Pak Men bisa mengklaim Pak Abdul Somad mengatakan itu ajaran Kristen yang menunjukkan bahwa ini menyinggung Kristen, mana ayatnya? Silakan. Dijawab dulu ini. Mana Pak Iman mengatakan ini menyinggung Kristen? Kalau karena salib sudah ada sebelum Kristen itu datang. Di Mesir juga ada salib kok. Sekarang begini. Mana yang menunjukkan salib? Mana? Kamu enggak, kita bicara pidana dulu, Pak Men, biar kelar. Kita bicara kasus ini, kasus pidananya dulu. Unsur pidananya. Tolong yang menunjukkan Abdul Somad menuduh Kristen mana? Silakan. Coba ceritakan media, Ustadz Abdul Somad menjelaskan ini adalah untuk menjawab pertanyaan orang, benar nggak? Iya, betul. Apa pertanyaan orang itu? Ya, mengapa? Bukan. Coba putar dulu videonya, memang. Biar tidak ada putar atau videonya. Nanti saya kena ini. Video saya nanti kena ini. Itu ada hak cipta. Saya nggak mau. Ya, saya pilih-pilih video yang nggak ada hak cipta. Ya, saya nggak mau putar. Tetapi saya itu tahu, punya Madia, ketika itu Madia tuh ada tuh. Madia nggak akan buat hak cipta. Itu punya Madia tuh bisa di-download. Ketika aja Madia Channel tuh ada ceramah Ustadz Abdul Somad. Ada di Madia Channel. Madia Channel tuh Madia buatkan videonya. Ya udah, kamu aja yang ketik, kamu tunjukin. Nanti saya. Enggak, maksudnya gini, biar kita bahas ceramah itu satu-satu. Ada nggak menunjukkan Abdul Somad itu menyebut nama Kristen? Nggak ada, Pak Men. Jadi kalau Pak Men lebay mengatakan, oh ini menyinggung Kristen, ya nggak bisa, Pak Men. Nggak ada menyebut nama Kristen di situ. Aku bilang ada media ketika orang itu bertanya. Ya kalau nggak ada ngapain dibahas, Pak Men? Ngapain lebay, Pak Men? Ngapain? Kan ada menyebut Kristen. Video kamu juga kamu potong. Media, dia tanya begini, Pak Ustadz, ketika saya masuk rumah sakit orang Kristen, ya ada rumah sakit Kristen di situ ada salib. Itu lain bahasan lagi, Pak Men. Kita yang dari video yang awal itu loh, Pak Men. Nggak usah dibahas itu lagi. Itu lain masalahnya. Video kamu sudah potong.
Kan dia katakan bahwa dia masuk rumah sakit orang Kristen. Bukan ya. itu, bukan masalah itu, Pemen. Itu nggak merujuk ke situ. Kita merujuk ke video yang awal itu, Pemen, yang bisa kena kasus hukum gitu loh. Kita bahas yang bisa menunjukkan yang bisa menunjukkan kena kasus hukum kan. Yang pertama, bahwa di dalam patung, di dalam salib yang ada patungnya itu ada jin kafir. Nah, itu kan kena kasus hukum, Pemen. Ya, kamu jangan memaksakan pendapat kamu. Dia bertanya. Enggak, kita bahas satu-satu. Nah, makanya kita bahas mana kira-kira yang menyinggung Kristen, karena salib sudah ada sebelum Kristen datang. Patung juga sudah ada sebelum ada ajaran Kristen. Jin juga tidak ada dibahas di ajaran Kristen. Jadi, yang mana yang membuat Kristen tersinggung di sini? Yang menyinggung Kristen menurut Pak, silakan tunjukkan dulu. Ya, orang Kristen nggak mungkin bodoh juga kayak kamu. Ya, sekarang mana tunjukkan mana kira-kira yang menunjukkan bahwa ini menyinggung Kristen. Kalau salib sebelum Kristen sudah ada loh, salib di Roma, di kerajaan Mesir sudah ada loh. Saya tunjukin video di sini. Ya, karena saya mengatakan video itu bisa memiliki hak cipta. Ya, Nggak punya media itu ada Pemen punya media ada itu. Nggak apa-apa, Anda kena hak cipta punya media. Nggak ada. Kamu punya juga melanggar hak cipta ya. Buktinya kamu nggak ada ini kan, nggak ada iklan kan, nggak ada monetis kan. Betul nggak? Itu sudah ada iklan, Pak Men. Punya media itu sudah monetes, sudah ada iklannya, Pak Men. Sudah monetes, Pak Men. Ya, itu nanti kalau diperiksa kamu melanggar. Jadi gini, media. Coba kamu tunjukin video yang mana yang kamu maksudkan. Kamu aja yang tunjukin. Itu Pak Men tinggal buka video media tentang menjawab Pak Men itu sendiri. Itu ada kok videonya. Nanti lama-lama saya ini juga ke kau. Ini terlalu keras kepala loh, media ya. Ya udah. Jadi gini aja kita Pemen. Oke, jadi gini aja sudah. Apa nama channelmu? Media Channel. Ketik Media Channel huruf kecil semua, Media Channel. Ya, apa judul videonya? Ya, menjawab punya Pak Emen. Ketik aja judulnya menjawab punya Pak Emen itu ada kok judulnya itu. Aku udah hafal judulnya, ntar aku cekkan ntar. Itu ada judulnya, sebentar aku cekkan ntar. Media Channel nggak ada. Kok menjawab Media Channel ada, Media menjawab punya Pak Emen. Oke. Ketiga kali kau ada video yang nomor berapa itu ya? Sebentar aku cekkan dulu. Tunjukin ya. Oke lah, kau bikin capek orang aja diskusi sama media ini. Jadi gini aja, Pemen. Kamu masih putar-putar juga kau. Oke. Jadi gini, media cuma menjelaskan ini, mengkelarkan posisi. Nanti saya tunjukin. Oke, yang mana? Nih, sudah. Media Channel nih. Ganteng kali kau, media. Mana di sini? Jadi gini. Yang mana? Sebentar ya, aku carikan dulu videonya. Aku lupa ingat ini. Sudah, aku menjawab punya Pak Emen loh. Itu sebenarnya sudah menjawab Pak Emen itu. Kau aja lupa, apalagi aku kau suruh cari. Itu aja kau aja lupa. Ya, sebentar aku tunjukkan. Dia. Sudah gini aja, biar nggak terlalu anu sebentar. Ntar aku carikan. Sudah ada nih. Pak Kace semua kau bahas. Kau kayaknya sayang banget sama Pak Kace. Kenapa kau nggak mau bahas Yaya Walonte? Lo Pak Kace itu kan, media itu kan prihatin sama Pak Kace. Media buat video di sini menjawab Pak Kace gitu loh. Ratusan Pak Kace semua. Sekali-kali kau buat video Yaya Walonte. Menjawab Yaya Walonte kan gitu. Yang mana nih media? Lupa media. Nanti lupa lah media judulnya. Lupa. Terlalu panjang ini. Banyak banget. Nanti jadi gini poinnya. Pak Emen bisa buktikan enggak di ceramah Abdul Somad itu menunjuk nama Kristen? Coba, mana yang menyinggung Kristen, mana? Tapi saya nggak tunjukin video ya. Saya cerita aja ya. Ya, silakan. Ya, enggak apa-apa, buat video aja nanti Pak Emen. Nanti dia jawab videonya. Oke. Coba biar enak kita. Pak Emen buat video, nanti dia jawab. Ya, dia jawab videonya. Jadi Ustadz Abdul Somad ketika ditanyain waktu ceramah, Pak Ustadz, saya ke rumah sakit orang Kristen, di situ ada salib. Ya, ketika saya melihat salib itu, kenapa hati saya bergetar? Setan, dia langsung bilang setan. Betul nggak? Iya betul. Tapi ada nyebut, ya salib kan bukan hak milik Kristen. Sebelum Kristen sudah ada salib di Romawi, di Mesir. Jadi kalau Pak Men menunjuk, oh ini Kristen, enggak, bukan identitas Kristen salib itu. Dia melihat salib orang Kristen di rumah sakit Kristen. Enggak ada menyebut Kristennya, Pak Min. Enggak ada menyebut Kristen, Pak Min. Kan dia bilang di rumah sakit orang Kristen. Kok ini? Coba makanya videonya bisa diulang, dicek nanti videonya. Enggak ada video seperti itu, Pak. Pak Men, enggak ada video seperti itu. Ntar aku cekkan dulu video. Aku mau bingung carikan. Ke kanan itu
bukan salib Kristen, kepala ke kiri ke Itu kanan. ada patung disalib, tapi bukan menyebut nama Kristen, Pak Emen. Jadi saya mau bilang ke Pak Polisi, tangkap media yang juga menghujat orang Kristen, sama seperti. Ya silahkan aja, kalau bisa buktikan Madia menghujat, silahkan tangkap. Madia kan nggak takut, Pak Emen, Madia orang hukum. Silahkan tangkap. Kalau ada Madia mengatakan Madia menyebut orang Kristen, silahkan tangkap. Nggak takut Madia, silahkan laporkan. Dia orang hukum. Media mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah salib yang ada jinnya. Tadi kan media mengatakan. Ya, siapa bilang Madia? Madia kan mengklarifikasi mana ceramah Abdul Somad yang menunjukkan orang Kristen di situ kan jawabannya begitu. Jangan putar-putar lah. Jangan putar-putar hal seperti itu. Tapi aku jelasin ke Madia mau minta tunjukkan mana ceramah Abdul Somad yang menunjukkan orang Kristen menyebut nama Kristen biar Abdul Somad nggak selamat. Ya. Ini hari Senin kita banyak kerjaan. Jadi kalau ngomong yang produktif aja ya. Saya sebentar lagi. Ya udah oke, Pemen. Mohon maaf Pemen kalau ada salah. Saya bukan pengangguran nih, saya banyak kerjaan ya. Saya mau kasih. Ya, mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Ya, Madia mau meluruskan, Madia kan membela Abdul Somad wajar dong. Madia kan membela Abdul Somad wajar dong, ya kan? Wajar dong Madia bela Abdul Somad. Ke polisi tangkap orang yang membela Abdul Somad karena dia. Ya silakan aja buat laporan nggak apa-apa. Kalau aku bela ditangkap nggak apa-apa Pak Men. Nggak apa-apa, saya jelasin di sini aja. Namanya Pak Media, ya. Iya, ada apa? Orang Indonesia Timur. Dia juga buat laporan, tangkap orang yang menuduh Abdul Somad mengkorelasikan ke Kristen, padahal ceramahnya nggak ada ajaran Kristen di situ nggak ada nyebut nama Kristen, tapi dihubung-hubungkan ke Abdul Somad. Sekarang kita, oke, saya mau jelasin ke media dengar aja ya. Jadi media, surat An-Nisa ayat 117 itu mengatakan bahwa ya, ini tafsir Ibnu Katsir, di balik berhala itu adalah patung yang disembah, di situ berdiam jin perempuan. Nah, inilah dasar yang digugakan oleh Abdul Bukan Somad. Itu saja Pemen, ada dasar yang lain banyak, ada pertimbangan dasar yang merujuk ke sana banyak. Dasar ini nggak kuat banyak. Ya? Media udah Madia buatkan dasar-dasar semua. Ya udah, media buat baru saya jelasin lagi. Karena yang saya tahu Ustadz Abdul Somad mengatakan ini ketika dia klarifikasi, ini berdasarkan An-Nisa 117 ini. Ternyata salah dia. Ya, oke, nanti berikutnya media kasih ayat yang lain ya. Saya nggak mau lagi. Ya, nanti saya buatkan. Jadi poinnya nanti Madia tunjukkan dalil-dalilnya. Artinya Abdul Somad itu bicara nggak omong kosong gitu. Nggak omong kosong. Ada dalilnya semua. Artinya ayat ini Madia akui belum kuat. Ada ayat-ayat yang lain. Banyak ayat yang lain. Apa dibahas sekarang atau nanti? Bahas sekarang atau nanti, Pemen? Nanti aja. Bahas sekarang atau nanti? Banyak. Nanti aja. Media kan janji mau uraikan ayat-ayatnya apa. Ya, yang Iya. Oke. Ya. Tetapi kita setuju dulu ya. An-Nisa 117 ini adalah kesesatan dari Abdul Somad. Loh, itu sudah kuat, Pak Men. Itu artinya menunjukkan bahwa di dalam itu ada jinnya, ada jin cewek. Jadi kan tidak masalah Pak Abdul Somad. Itu sudah kuat juga loh itu. Sama aja. Bagaimana sih? Abdul Somad mengatakan bahwa itu kan ayatnya mengakuin, itu ayatnya menunjukkan bahwa di dalam patung itu ada jin, Pak Men. Berarti Abdul Somad dengan media mengatakan bahwa orang Kristen menyembah berhala. Ya, salib ada nama dia menyebut orang Kristen. Aku tanya ada nama dia menyebut aja orang Kristen? Enggak ada. Dia enggak nyebut Kristen. Ada kan bertanya. Jangan Anda foto-foto begitu. Melayani orang yang Enggak, jangan diputar balik perkataan itu Pemen. Konsisten dong. Yang memang sudah kapasitasnya sudah sampai di situ. Pemen jangan diputar balik dong. Masa Madia nuduh orang Kristen? Enggak boleh begitu kalimatnya. Jangan enggak boleh diputar balik. Tetapi usaha pekerjaan hatimu si Ustadz Abdul Somad tadi kamu sudah katakan bahwa kamu setuju untuk dia dibuktikan aja di pengadilan. Untuk supaya dia dibuktikan di pengadilan, tangkap Abdul Somad, bawa dan kita buktikan di pengadilan. Itu suatu argumen yang menyesatkan kembali. Bukti permulaan saja Abdul Somad tidak terpenuhi. Pak Abdul Somad bilang tidak ada menyebut nama Kristen. Nah, jadi posisi dua bukti permulaan nggak terpenuhi, kok mau dipenjara, Pemen. Banyak buang waktu dengan si Madia yang mungkin otaknya kapasitasnya sudah. Iya. Udah, oke. Sehingga tidak mau menerima pengajaran lagi ya. Saya sudah coba salam semua ya. Oke. Teman-teman bisa melihat semua ya.
Oke media, sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih Pemen. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Kita diskusi saja di sini. Pak Artinya Polisi, tidak jangan bisa lupa Oke. menangkap Ustadz Abdul Somad untuk diadili, biarlah dia membuktikan bahwa apa yang dia tuduhkan itu salah ya. Dan jangan lupa Ngapain? juga Bukti permulaan nggak terpenuhi Pak Men. Bukti permulaan nggak terpenuhi, mau ditangkap bagaimana sih Pak Men? Oke, Tunjuk teman-teman, Abdul Somad tidak ada menyebut nama Kristen. Bagaimana sih Pak Men? Abdul Somad ada mengucapkan orang Kristen ya, karena dia mana coba tunjukkan videonya. Tunjukkan videonya Abdul Somad menyebut nama Kristen. Dia menjawab pertanyaan yang menanyakan di rumah sakit orang Kristen ada salib. Di salib itu mana ada, tidak ada videonya dia menyebut Kristen kok Pak Men. Tidak ada. Dia tidak ada menyebut nama Kristen. Dia menyebut nama salib, patung doang, patung dengan salib, tidak ada menyebut nama Kristen. Saya banyak kerjaan, saya nggak mau melayani.